Halo Sobat Polri, kembali lagi dengan saya Ibtu Felinsa di SSD Podcast Seru-seruan di Mabes. Dan masih dalam rangkaian 1 Juli nih kita mendapatkan suatu kebahagiaan lainnya. Selain karena Hari Bayangkara, kita juga mendapatkan satu prestasi luar biasa juga dari tim voli kita, yaitu Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa baru saja dilaksanakan suatu Proliga tahun 2024 ini, dan Jakarta Bayangkara Presisi menjadi peraih juara 1 putra, dan di sini kita telah menghadirkan kaptennya. Hai, halo Nizar. Boleh say hi dulu buat Sobat Polri semuanya. Apa kabar Nizar? Baik, luar biasa. Nen, ini baru aja, kalau di waktu sekarang tuh baru tadi malam ya. Ya, tadi malam Ya, kita ucapkan terima kasih dan selamat banget atas prestasinya. Nih ya, seperti yang sobat-sobat lihat di sini ada 2 piala besar. Gimana rasanya Nizar nih? Kalau rasanya sih seneng, ya pasti seneng lah karena penantian 3 tahun 3 kali final membawa nama Bayangkara, ya akhirnya bisa pecah telur juga. Akhirnya jadi pecah juara. telur juga ya, walaupun kita tahu bahwa Nizar sudah beberapa kali ya kan memainkan permainan ini dan ikut Proliga, tapi dengan klub-klub yang berbeda ya. Ya, Namanya beda-beda. namanya beda-beda. Namanya beda-beda gitu, dan kali ini akhirnya menang lagi. Ya, menang lagi. Oke, dengan nama Jakarta Bayangkara Presisi. Oke, selamat ya Nizar. Boleh dijelaskan dulu nggak nih? Ini pialanya piala apa aja nih? Gede-gede banget nih Sobat Polri ya. Kalau untuk yang besar piala bergilir. Kalau yang ini piala untuk juara satunya. Jadi kalau setiap juara pasti ada piala yang kecil ini dapat, tapi kalau untuk piala bergilir khusus yang juara 1, dan kalau misalnya 3 kali berturut-turut juara win streak, jadi piala tetap untuk tim itu. Jadi udah nggak dioper-oper lagi. Kalau misalnya masih hari ini juara, tahun ini juara, tahun depan juara, itu masih dioper-oper, masih dibawa-bawa terus. Tapi kalau sudah 3 kali juara menetap, bisa dimasukin di figura, dipajang. Iya benar, dipajang untuk tim kalian sendiri ya. Oke. Dan semoga aja nih ya Sobat Polri, ini kemenangan pertama untuk Jakarta Bayangkara Presisi, dan semoga tahun-tahun berikutnya juga jadi ini bisa menetap nih, karena ini kayak besar banget ya Nizar. Kayak berat sendiri gitu. Oke, dan Sobat Polri, kenapa ya nih Kak Felin gitu ya, kok kayaknya santai banget, karena kebetulan kita satu angkatan juga. Seneng banget akhirnya bisa didudukan dengan kesempatan ini. Selain karena ini kemenangan yang luar biasa buat tim kita, dan saya juga senang bahwa ini juga mengharumkan nama Bayangkara dan Polri sendiri. Oke. Kemenangan tadi malam itu sangat menegangkan sih buat kita yang nonton di rumah. Kebetulan orang tua aku sangat senang banget bola voli, baik itu putra dan juga putri. Dan gimana tuh? Karena kemarin kan katanya sempat gagal dulu ya. Ya, di set pertama kita kalah walaupun poinnya jus-jusan kejar-kejaran sampai kalau nggak salah 27-25 apa ya, aku lupa skor akhirnya berapa. Ya akhirnya bisa comeback. Bisa pecah kebuntuan lah ini. Iya, dan akhirnya malah jadi menang juara 1 gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan juga itu bagaimana tuh prosesnya akhirnya bisa jadi nomor 1, yang pernah gagal jadinya nomor 1 lagi. Kalau prosesnya sih dari Final Four, gimana ngomongnya ya, agak terbata-bata. Bukan dari Final Four aja sih sebenarnya. Dari putaran pertama, putaran kedua tuh kita masih mencari komposisi, mencari kondisi fisik yang terbaik di liga. Soalnya kebetulan tim Bayangkara sendiri punya problem di awal-awal training camp. Dari yang ganti pelatih sampai 3 kali. Terus akhirnya karena pergantian pelatih jadi agak nggak maksimal. Hanya mengandalkan penguatan fisik aja. Itu kalau yang aku rasain ya sebagai atlet buat menghadapi Proliga. Jadi ya kalau bisa dibilang terseok-seok sih di putaran pertama, putaran kedua. Cuma dari tim sendiri, dari anak-anak sendiri, targetnya untuk putaran pertama, putaran kedua yang penting poinnya sama kemenangan mencukupi dulu untuk masuk Final Four. Lah nanti setelah Final Four baru dipikir, kalau sudah masuk nih baru kita fokus ke Final Four-nya. Harus gimana, latihannya seperti apa, jaga kondisi fisiknya kayak gimana. Ya lebih ke situ sih. Nanti berikutnya targetnya ya
bisa masuk grand final. Oke, berarti memang di dalam tim itu sendiri tuh berarti ada apa ya, kebersamaan yang memang harus sama dulu nih, bahwa tujuannya seperti ini gitu ya, nanti step pas by udah step by step Yeah. banget, apalagi katanya Nizar tadi terseok-seok gitu kan. Nah, kan ini terseok-seok nih ya kan. Nah, kira-kira kuncinya apa sampai bisa tim ini kayak ayo kita nih kita. Kalau mungkin kalau terseok-seok, pada saat terseok-seok ya timnya pengen, ya masing-masing pemain ya pengennya menang dulu setiap pertandingan. Itu aja sih kalau di setiap putaran. Tapi kalau untuk menuju final four, menuju grand final, dan pada saat final four, waktu saat meeting juga aku pesan sama teman-teman juga, mungkin ya nothing tulus lah intinya. Soalnya kita juga nggak mau menarget terlalu tinggi, takutnya nggak sesuai ekspektasi, nanti sakit hati, ya kan. Jadi ya kita targetnya step by step dulu. Masuk final four sudah, nanti fokus di pertandingan setiap final four. Kalau sudah bisa masuk grand final ya udah kita fokus di grand final. Nah, saat di grand final itu ya pas saat meeting juga aku ngomong ke anak-anak, ya udah kita udah basah di sini, udah di grand final, kita nothing tulus aja. Menang kalah kita tetap harus berjuang. Aku sih pesannya kayak gitu kemarin, karena ya kita menghadapin tim yang nggak mudah gitu loh. Soalnya tim ini solid, tim ini tim besar, karena dia bisa 2 kali baru keluar Proliga pertama kali bisa langsung juara, dan di tahun kedua juga juara lagi gitu. Dan kalian selalu ketemu ya? Ya, 3 tahun final itu selalu ketemu. Ya memang jadi sengit ya. Iya, gitu sengit. ya, karena sana solid sini solid gitu, tapi akhirnya memang ya setiap usaha tidak akan mengkhianati hasilnya gitu ya, karena memang Sobat Polri ya don't expect too much, itu penting juga ya Zar, bahwa kayak ya memang kita berharap tapi harus balance juga sama usahanya gitu kan. Nah, ini karantinanya di? Kebetulan training campnya di Pontianak. Training campnya dia. Kenapa di Pontianak? Karena kebetulan juga manajernya Kapolda Kalbar. Kapolda Kalimantan. Irjen Pol. Ya, Irjen Pol Pipit Rismanto. Ya, jadi semuanya putra-putri juga di sana? Ya, putra-putri di sana. Iya, dan pada akhirnya nih Sobat Polri, tidak hanya putra tapi juga putrinya ya Nizar ya. Menang juara 3 di Proliga tahun 2024 ini ya. Titip salam juga buat teman-teman semuanya, ya kan? Nah, Zar, dengan kemenangan ini apa aja yang diraih selain kemenangan ini? Selain juara 1 ada penghargaan individu. Yang top scorer dapat di pemain asing kita, Nomori Keita. Dia dapat dua penghargaan individu, top scorer sama best outside hitter kalau nggak salah. Terus best middle blocker ada dari anggota Polri namanya Deden Gumilar, Bribda, baru lulus. Terus MVP-nya dari tim kita juga, Brib tuh Randy Febrianta Mamilang namanya. Dia udah ya bareng aku lah. Intinya Proliga udah lama banget. Dari sebelum kita masuk polisi, sebelum namanya berubah jadi Bayangkara, udah bareng lah intinya sama si Randy ini. Dia MVP-nya. Terus best setter didapat dari timnya Lavani. Sama best service itu didapat dari tim Palembang Bang Sumsel Babel. Dan best pelatih, best coach dari Bayangkara. Dari kita ya. Wah, berarti banyak banget nih Sobat Polri ya. Nggak hanya menang ini, tapi juga banyak di poin-poin lainnya kita juga menang luar biasa. Turut bangga Nizar, ya nggak sih? Dan Nizar ini kan sebagai kapten ya. Kapten ini pasti banyak banget tantangannya Nizar. Maksudnya bersama teman-teman ini pasti banyak banget teman-teman ini kadang-kadang ya punya sifat, sikap dan segala macam gitu. Dan sedangkan kalian kan karantina kalau saya dengar udah berapa bulan nih? 3 bulan bersama-sama gitu ya. Pasti ada up and downs-nya gitu kan. Nah, Nizar sebagai kapten nih gimana tuh menghadapi ya kan berbagai orang dan berbagai mungkin dia juga punya masalah pribadi gitu kan? Kalau aku pribadi sebagai kapten sih, karena aku sudah sama mereka lama banget. Udah terlalu lama, jadi udah paham kalau ada masalah pribadi. Dan kebetulan juga aku senangnya sama teman-temanku yang kita sudah lama kumpul. Mereka tuh tanggung jawab. Even ada masalah pribadi, even ada masalah individu dengan yang lain,
kalau sudah masuk ke lapangan latihan tanggung jawab, tetap fokus lah intinya, nggak pernah apa ya mencampur adukan urusan volley dengan urusan di luar. Jadi ya sebagai kapten juga nggak beban gitu loh, maksudnya ya enjoy aja, yang penting kamu nggak apa-apa mau kayak gimana pun di luar, asal setelah masuk lapangan ya kamu tugasmu jadi atlet, tugasmu latihan kerja keras, fokus di lapangan. Ya, itu aja sih. Dan Nizar juga jadi contoh ya, karena kapten itu tidak hanya mengkomandoi dan mendorong teman-teman gitu, tapi kami juga jadi apa ya, reflectionnya gitu buat teman-teman gitu. Nggak beban Nizar. Kalau jadi contoh sih nggak tahu ya, dicontoh nggak sama junior-junior nggak tahu aku. Juga. Karena memang kamu paling senior atau gimana? Kalau dibilang paling senior sih enggak, karena ada barengannya ya. Karena ada barengannya. Cuma kalau dari segi umur, iya, aku yang paling tua. Dari sama pemain asing pun, tetap tua aku umurnya. Jadi memang dewasa secara usia, bersama-sama dewasa karena permainan bersama ya. Karena saya juga lihat juga ya Nizar dari dulu tuh bermainnya itu teman-temannya itu ya, sama-sama Polri gitu kan. Ada Randy tuh ya kan, kemarin juga dia MVP gitu kan. Ya kalian luar biasa, keren banget gitu kan. Berapa kali juga mendapatkan penghargaan dari Polri ya nggak Nizar? Kemarin terakhir dapat penghargaan tahun berapa Zar? Kemarin dari Polri? Tahun kemarin terakhir. Itu untuk siapa? Untuk kamu. Untuk aku pribadi. Untuk aku pribadi terakhir tahun kemarin, habis pulang dari AVC Club Championship, ASEAN Volleyball Championship Club. Itu dapat lagi juga dari Polri. Dapat dari Polri. Karena memang Nizar ini banyak banget nih penghargaan di kepolisian. Dan tahun ini kan sudah ditetapkan KOP ya, KOP gitu, Komite Olahraga Polri. Ya harapannya juga ini semakin mewadahi dan hak-hak kalian juga terpenuhi. Tidak hanya sebagai atlet tapi juga atlet di kepolisian gitu. Nah Zar, kita balik lagi nih. Kamu main volley ini udah dari usia berapa? Kalau usia lupa aku. Dimulainya pas kapan tuh? Mulai kenal volley dari 4 SD. Karena juga kebetulan orang tua ayah, ibu, kakak semua volley, atlet volley. Jadi waktu itu kenal volley karena ikut kakak latihan, akhirnya seneng, ya udah berlanjut. Sama ayah kebetulan dijadiin tosser. Setter. Kalau bahasa Indonesianya tosser lah intinya. Iya, saya taunya tosser. Dijadiin tosser, terus waktu itu sempat aku bilang kenapa nggak spek, nggak usah tosser aja karena kamu kurang tinggi gitu. Oh ya udah. Segini tingginya masih kurang tinggi ya? Masih kurang tinggi karena teman-temanku di atas langit tuh. Oh iya karena memang pada tinggi-tinggi semua ya. Terus ikut itu terus gitu ya. Mulai bertanding di usia berapa? SD itu kelas 6 kalau nggak salah. Sudah mulai ikut volley mini waktu itu, 4 musuh 4. Itu volley mini. Terus habis itu naik ke SMP itu sempat ikut ke Jurnas. Ya, ke Jurnas junior, tempatnya aku tahunnya lupa, cuma tempatnya ke Jurnas junior di Bali. Nah, di situ mulai bisa dibilang titik balik lah. Ada kesempatan ketemu sama pelatih Samator, tim Surabaya Samator. Dia salah satu tim besar juga di Indonesia untuk tim volley. Besar dan sangat terkenal. Ya kan? Itu ditawarin kamu tingginya berapa? Pertanyaan ditanya. 184, umur berapa? Kelahiran berapa? 94 mas. Ya udah kalau ada libur sekolah main-main aja ke Samator. Ya udah, mulai dari situ seneng dong karena kan aku ngidolain pemain nasional juga kan, dan kebetulan waktu itu di zaman itu timnas kebanyakan dari Samator pemainnya. Akhirnya itu aku ngomong ke ayah, ya udah nggak apa-apa nanti kalau udah lulus kelas 3 aja. 3 SMP ya? 3 SMP. Udah 184 sudah tingginya? Sudah. Wow, oke. Terus habis itu setelah libur berangkat ke sana, nggak taunya ikutin latihan. Kebetulan pelatihnya masih Mr. Lee, orang Cina. Namanya masih Surabaya Samator. Kebetulan diterima akhirnya, rezekinya diterima. Ya udah akhirnya berlanjut ikut pertandingan. Ya banyak sih ikut pertandingan itu, cuma tahunnya aku agak lupa. Dari Kejurda, Kejurnas, terus Porprov. Porprov. Habis itu ASEAN School Boys. ASEAN School Games. PON. Terus
SEA Games sampai Proliga sampai divisi utama Livoli. Jadi memang titik balik dan lahirnya di situ ya ketika kamu bergabung ke klub itu gitu. Jadi semakin berkembang juga dan di situ memang pakai bukan pakai ya, maksudnya masuk di setter juga. Iya, atau tetap memang dari masuk di awal setter. sampai sekarang di situ. Dari awal kenal volley ya setter anunya, disuruh setter memang. Iya, karena memang kalau aku bilang tuser ya. Ya, toser gitu kan ya. Lagi gitu kan ya, memang keren banget sih Zar. Nah, selama menjalani pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan kan Nizar kuliah, kebetulan Nizar SIPSS 2017 ya. Yeah. Nah, itu diterima juga S1. Nah, apakah Nizar pernah sekolah di sekolah atlet misalnya gitu? Enggak ya? Enggak. Kalau sekolah biasa. Kalau sekolah biasa. Sekolah apa sih sebutannya? Swasta, ya berarti Lupa, bukan swasta. sekolah khusus atlet lah ya. Enggak, bukan. Kenapa dulu nggak milih sekolah atlet, Zar? Karena ya sudah masuk ke klub besar itu tadi, jadi akhirnya nggak ada waktu buat sekolah atlet. Kalau sekolah atlet otomatis tinggalnya di sana. Oke. Kayak contoh di Ragunan, kan ada mesnya kan, ada mes, ada gor, sekolah, latihan di situ semua, kan nggak bisa. Karena akhirnya ikut klub ya akhirnya sekolahnya ngikutin apa kata klub. Misalkan bisa sekolah di sini ya udah ikut. Nanti misal sekolahnya pagi sampai siang, berarti latihannya subuh. Khusus yang sekolah di sana. Latihan subuh, pagi sekolah sampai sore. Maghrib latihan malam. Kayak gitu terus sampai lulus sekolah. Ya, jadi lebih baik kamu memilih yang sekolah di Surabaya ya, Zar? Kamu di mana? Masuknya sekolahku dulu SMA di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo. Jauh nggak dari tempat kalian? Enggak ya. Jadi memang habis sekolah latihan gitu. Iya, kerjanya kayak gitu terus tiap hari. Iya, karena itu bukan sekolah atlet kan itu bukannya jadi lebih berat ya? Iya, memang. Dan kamu tetap memilih tidak untuk sekolah atlet ya kan? Iya. Karena udah berkecimpung di klub itu dari SMA lah, SMP ya, gitu. Dan sampai kuliah? Sampai kuliah. Sampai kuliah juga kayak gitu. Ya. Bagaimana kamu mengatur pola waktu nih? Ya kalau pola waktu gimana ya? Ada liburnya nggak sih? Ya kalau libur pasti ada, Sabtu Minggu. Sabtu sore biasanya kalau latihan, sama Rabu sore. Rabu sore, Sabtu sore, sama Minggu. Itu libur pasti. Sisanya latihan semua. Latihan terus ya. Cuma kebetulan kalau kuliah atlet di sana semua, yang dari tim Samator ini di sana semua, jadi dosennya pengertian lah intinya. Iya. Jika kalian memang harus karantina atau misalnya kalian harus tidak hadir gitu ya. Dan kebetulan kalau sudah kuliah eventnya tambah semakin banyak, soalnya kan umur semakin bertambah kan. Bisa tambah mateng kasarannya kayak gitu, lebih sering ikut pertandingan, malah bisa dibilang jarang masuk kuliah jadinya. Jarang masuk kuliah ya, tapi lulus juga kan tepat waktu ya, Zar? Iya, lulus tepat waktu. Iya, dan ini nih, lulus tepat waktu, akhirnya berkecimpung lagi di dunia, menggeluti juga dunia volley terus gitu. Nah, kalau Sobat Polri belum tahu nih, Nizar nih anggota Polri, ya kan? Nah, terus anggota Polri masuknya dari kapan, Nizar? SIPSS 2017. 2017, kemudian sekarang ditempatkan di... Sekarang dinas di Polda Jatim, satkernya Ditlantas. Ditlantas ya. Nah kan ini juga kerja, habis itu juga sebagai pemain volley gitu kan. Apakah ada hambatan, Zar? Nggak ada sih. Kalau selama ini yang aku 3 tahun, 2017, 18, 19, 20. Kita udah mau 7 tahun ya. Udah 7 tahun ya. Nah, kita Gak bulan kerasa September, ternyata. Iya, kita bulan September ini udah 7 tahun nih teman-teman jadi bergabung di kepolisian. 7 tahun nih. 7 tahun. Jadi polisi. Alhamdulillah sih nggak ada. Soalnya aku bersyukur, makasih buat Polisi Indonesia. Iya. Sangat memudahkan sekali untuk atletnya bisa berkiprah dan berprestasi. Jadi kita polisi, tapi dikasih kesempatan waktu yang lebih untuk kita bisa fokus berprestasi di masing-masing caburnya kita gitu loh. Ya itu aku berterima kasih banget sama Pak Kapolri dan para PJU yang lain. diberikan kesempatan yang seluas-luasnya ya untuk bisa menggeluti ke dunia atlet ini. Jadi bukan berarti jadi polisi terus karirnya mati, enggak sebenarnya. Masih bisa
masih bisa naik terus lah karirnya selagi masih mau fokus. Iya, tapi tidak berarti hal itu menunjukkan Nizar tuh meninggalkan dunia kepolisian ya Zar gitu. Cuma memang jika memang ini tadi tuh mau proliga otomatis harus karantina dan tadi Nizar bilang karantinanya juga harus ada di Pontianak ya, mau nggak mau tetap ke sana. Nah, kalau di kepolisian itu juga seperti atlet-atlet lainnya kita ada surat perintah itu ya Zar ya. Ada. Nah, terlepas dari surat perintah ya Nizar seperti polisi lainnya gitu kan, seperti saya balik bekerja di satuannya sendiri di Polda Jatim. Nah, Zar, kan di Polri ini juga ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin apalagi kamu di lantas gitu ya, pekerjaannya jadi cukup padat apalagi di lapangan gitu. Kamu sendiri ada kendala nggak ketika seorang atlet harus bekerja di lapangan nih? Kalau dibilang kendala sih nggak ada sebenarnya. Soalnya kalau sudah waktunya training camp kan sprint turun nih, ya sudah kerjaan dilepas. Jadi udah izin, sudah ngadep ke pimpinan kesatuan, izin meninggalkan lokasi ya sudah. Jadi ya kalau sudah sprint turun kita fokusnya latihan sudah nggak fokus ke lapangan lagi. Nanti kalau sebenarnya sudah selesai kayak gini nih, sudah selesai masuk kantor, ya udah fokusnya ke kerja. Menjalankan di situ juga gitu ya. Intinya adalah surat perintah itu tuh yang membuat dan membantu kamu untuk bisa fokus ke atlet, tapi pada saat tidak ada ya udah tetap fokus juga menjalankan tugas di kepolisian gitu kan. Nah, Zar, kalau kita lihat-lihat sendiri juga bahwa di Polri ini kan banyak banget nih para atlet gitu kan. Sebenarnya kalau jadi polisi itu susah-susah gampang gak sih sebagai seorang atlet? Jadi polisi? Sama jadi atlet? Nah, karena kalau dulu kamu masuknya apa? Ada jalur khusus atau kalau aku dulu jalur prestasi memang bisa dibilang jalur prestasi. Bareng sebenarnya ada satu lagi yang pemain voli namanya Amalia Fajrina, juga mantan pemain nasional, bukan mantan sih, memang pemain nasional dulu. Dia malah lebih, kalau menurutku lebih gila lagi ya, soalnya mungkin ada barengannya Amalia juga yang lain di timnas, tapi nggak jadi polisi. Soalnya dia dari SMP sudah masuk timnas. Oke. Alia ya? Iya, si Amalia ini panggilannya Alia. Alia. Itu dari SMP sudah masuk timnas ya. Kalau menurutku ya itu amazing lah. Aku aja masuk timnas sudah umur 26 atau 27 gitu, aku lupa. Oh gitu. Nah, udah terbilang umurnya udah di atas banget. Kalau untuk hitungan atlet Indonesia. Ya kalau kendala sih nggak ada sih kalau jadi polisi sama jadi atlet. Buktinya 7 tahun masih jadi atlet. Atlet dan polisi ya. Iya. Si mantap. Dan dulu tesnya kan sama ya? Sama, tes normal juga. Karena Sobat Polri itu jadi bertanya apakah jalur prestasi, jalur rekpro itu tesnya beda gitu. Enggak kan ya Zar ya? Karena dulu saya tesnya bareng-bareng sama Nizar. Jadi kita mengalami dan sama Amalia juga itu kita tesnya benar-benar sama-sama kan ya Zar ya. Nggak ada yang Nizar tidak ikuti gitu. Ya tes full, pendidikan full. Cuma kebetulan 2017 itu pas pendidikan, pas memang liganya masih berjalan, proliga masih berjalan. Akhirnya mau nggak mau cuma Sabtu Minggu aku keluar. Iya. Untuk ikut pertandingan, tapi nggak boleh latihan. Iya. Ya, kayak gitu. Latihannya pas kita lagi pendidikan ya. Iya. Fisiknya Zar, fisiknya. Iya, ya gitulah intinya. Jadi Jumat keluar, misalkan mainnya Sabtu Minggu, habis main Minggu malam balik lagi ke pendidikan. Harus balik lagi ke pendidikan. Tapi setelah itu seingat saya memang nggak ada lagi ya Zar. Full memang Nizar dan Amalia mengikuti pendidikan ya. Setelah itu proliga juga. Pas proliga. Proliga ya pas tahun proliga 2017. Iya. Dan setelah itu memang ya udah dilantik gitu kan kembali dan mengabdikan diri sebagai kepolisian dan ada rangkaian kegiatan atau pertandingan ya Nizar juga ikut gitu. Nah, Zar, di teman-teman nih buat sobat-sobat Polri juga pasti bertanya, kalau mau jadi atlet voli itu gimana? Ya, langkah-langkahnya gitu kan. Kalau Nizar kan dari emang keluarganya pemain voli semua ya. Langkah-langkahnya? Ya nggak ada latihan, pasti harus latihan, nggak bisa. Karena olahraga kalau apalagi jadi atlet harus dari kebiasaan. Setiap hari dijalanin latihannya, pasti bisa kok jadi atlet. Oke. Nah, jadi atlet itu kan juga susah-susah gampang ya, Zar. Kalau kamu di luar dari latihan tim ya,
kan ada tim latihan bareng-bareng tuh. Nah kamu sendiri ada latihan khusus nggak buat diri kamu sendiri? Ada. Mm-mm. Kebetulan waktu masih junior. Mm-mm. Kan latihan pagi sore nih. Pagi biasanya jam 9 sampai jam 11 atau jam 12. Sore jam 4 sampai jam 6. Kalau misalnya sekolah berarti subuh latihan sendiri. Oke. Pagi sekolah sampai sore, pulang latihan malam jam 6 sampai kadang jam 6 atau setengah 7 habis maghrib. Selesai jam 8 atau setengah 9. Kayak gitu. Nah, di luar itu biasanya kebetulan aku punya pengalaman ya sama barenganku juga si Randy. Ada namanya Rifan, terus dan yang lain-lain, junior-junior yang lain bukan polisi juga. Kita setelah latihan sering nambah sendiri. Nambah sendiri ya? Nambah Udah sendiri. capek begitu masih nambah sendiri ya Zar ya? Nambah sendiri. Biasanya main lagi atau memang itu Ya, latihan memperkuat apa nih? macam-macam. Ada yang fisik sendiri, nge-gym, atau ada yang mungkin benerin teknik yang butuh bantuan dari aku sebagai pengumpan, ngepasin bolanya kayak gimana, dia pengen benerin speednya kayak gimana ya. Masing-masing beda-beda. Cuma pasti kebanyakan seperti itu. Dan itu bukan cuma hanya latihan sore atau malam aja yang mereka nambah dan aku nambah. Kadang Sabtu habis latihan pagi kan itu libur malam minggu. Iya. Sore kita latihan sendiri. Lari sore kayak gitu-gitu. Kalau enggak minggu misalnya nggak ada kegiatan, keluar lari pagi. Lari sendirilah intinya. Nambah kalau memang lagi butuh ya kita nambah sendiri. Ada yang nge-gym, ada yang lari, ada yang mainan bola di tembok kayak gitu-gitu. Iya. Jadi memang meningkatkan skill sendiri ya. Iya. Nah, Zar kan kayak ya capek banget ya. Aku aja yang lihat gila sih keren banget gitu para atlet tidak hanya latihan di tim tapi juga ada latihan khusus sendiri gitu. Kamu kalau capek apa yang kamu lakukan gitu? Recharge-nya gimana, Zar? Kalau dibilang capek banget capek pasti. Apalagi kalau dulu waktu junior capek. Capek Luar biasa capek. Ya kalau dibilang misalkan orang lain lihat, oh iya Nizar enak begini prestasinya gini udah bisa jadi polisi, ya nggak tahu aja dulunya kayak gimana. Dulunya pasti capek, capek luar biasa capek lah intinya, tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Kalau untuk hiburannya paling keluar sama teman-teman, nge-mall gitu-gitu, nongkrong. Karena emang nggak ada hiburan lain, mau ngapain? Ya, tapi kamu jaga badan juga nggak? Maksudnya tidak konsumsi misalnya kayak manis kayak gitu? Kalau aku sih kebetulan Enggak ya, semua Semua normal-normal aja masuk. kan? Semua masuk dan harus masuk. ya, karena butuh tenaga dan energi gitu. Ya karena aku kurus kan. Oh iya sih, dia dari dulu nggak pernah berubah nih. Susah gemuk. Susah gemuk ya, karena memang energinya dipakai Sobat Polri. Jadi kayak apa yang dia makan nanti keluar lagi dalam bentuk yang lain karena dia latihan terus gitu. Nah pasti kan ada ini deh Zar, ada titik jenuhnya juga. Iya nggak sih? Pasti. Kamu sudah berkarir, kalau kita bilang dari kelas 4 SD tuh udah lebih dari setengah usia kamu sekarang gitu kan. Jenuh. Hal yang paling menjenuhkan tuh pas kapan Zar menurut kamu? Pas latihan ada, di saat latihan ya, di saat latihan ada jenuh, di saat bertanding juga ada. Jadi kayak kita sudah nonstop latihan, bertandingnya juga udah nonstop. Akhirnya lama-lama kayak ngerasa bosen banget rek kayak gitu loh. Iya, Kalau bosen bahasa banget bosen pasti. banget rek, gak selesai. Tapi nanti setelah liganya udah selesai nih, libur seminggu 2 minggu itu kangen. Pengen balik lagi ke lapangan Pengen gitu ya. balik lagi Padahal ke udah lapangan, pengen latihan. Iya, udah capek misalnya kayak gini kan 3 bulan ya Zar ya. 3 bulan di Pontianak gitu, pengen istirahat tapi kayak rindu-rindu juga masuk karantina gitu kan. Soalnya waktu yang Proliga tahun ini, aku sempat ngerasa jenuh soalnya di putaran kedua kalau nggak salah. Aku sempat ngomong sama teman sekamarku, aku malas main ya. Soalnya bener-bener jenuh, bener-bener nggak bisa langsung final four, grand final aja kayak gitu loh. Iya. Karena prosesnya itu ya tadi step by stepnya itu ya Zar ya. Karena ya kita ketemunya itu lagi, materinya itu lagi, bolanya ya itu aja, temennya itu aja, akhirnya jenuh gitu loh. Dan biasanya kalau jenuh gitu ya selain main-main ada nggak trik-trik khusus buat kamu sendiri? Misalnya kayak memang kamu ngambil waktu khusus untuk sendiri misalnya kan ada juga tuh beberapa orang yang memilih untuk bermeditasi ya nggak sih, kayak untuk recharge energi, atau kamu ada trik lain? Kalau aku sih nggak ada.
Nggak ada Nggak ya. ada. Ya intinya kalau udah jenuh gitu dipakai keluar, entah main biliar, entah nongkrong, ngopi, nonton Ya, film kayak gitu. santai ya. Balik sudah besok udah latihan in lagi udah pasti. Soalnya nggak membiasakan apa bahasanya mindset. Ya, oke. Membiasakan mindsetnya untuk jenuh lama-lama gitu nggak pernah. Mungkin karena terbiasa juga ya Sobat Polri bahwa sesuatu hal yang terbiasa itu jadi mau di gimanain juga balik lagi ya Zar, karena luar biasa loh dari kelas 4 SD misalnya, dari anak-anak udah terbiasa bermain voli. Jadi ketika dia jenuh pun dia akan selalu kembali ke situ gitu ya. Dan kalau dilihat ya Nizar pasti juga banyak belajar dari orang tua gitu kan, kakak juga bagaimana berlatih gitu. Jadi mau sebosan-bosannya ya balik lagi gitu ya. Dah tentunya pasti ada, tadi Nizar bilang mindset itu penting juga gitu ya. Ketika kita punya target ya otomatis ini gitu ya. Nah Zar, kamu sendiri punya target-target nggak kedepannya nih apa gitu? Kalau boleh tahu ya, kalau boleh dibocorin ya. Kalau target pribadiku sih untuk di mana nih? Untuk Di volley. Di volley. Ya aku bisa stabil di kondisiku sekarang. Kalau bisa lebih meningkat lagi. Ya walaupun umur juga ikut bertambah, aku pengennya bisa stabil prestasinya. Bisa Pro Liga Grand Final. Kalau bisa ya juara kayak gitu. Ya itu target pribadi. Sama kalau bisa ya aku pengen mengembangkan skill volleyku sendiri. Soalnya even sudah ngerasain juara pun aku ngerasa masih kurang banget lah, masih jauh banget lah kayak pemain volley di luar sana yang khususnya kelasnya dunia ya. Masih jauh banget. Masih pengen upgrade lah intinya, nggak di sini aja. Even udah juara, aku pengen bisa naik kelas gitu loh. Ya itu sih targetku. Ada nggak punya idola pemain volley internasional yang jadi guide kamu banget? Ada. Boleh tahu nggak Sobat Polri itu siapa? Tapi rahasia. Oh, atau semuanya ya? Karena teman-temanku nggak ada yang tahu kecuali terutama yang toser ya. Terutama yang sesama oposisi tuh nggak ada yang tahu. Nah, mungkin kalau kamu nggak bisa cerita tentang siapanya gitu, tapi apa yang menurut kamu dari dia itu bisa kamu ambil gitu? Mungkin teknik umpannya sama cara dia ngetrik di lapangan. Kan kalau main volley terutama pengumpan harus agak lebih tricky. Harus lebih pinter, lebih cerdas daripada dan cerdik juga ya pemain yang lain. Soalnya posisi setter ibaratkan, ada orang bilang posisi setter itu di volley ibaratkan supir. Kayak supir bis, supir mobil. Jadi penumpangnya tuh pemain yang lain. Supirnya ini mau dibawa kemana timnya? Mau menang atau mau kalah? Itu bisa juga dibilang pelayan. Ya kayak pelayan di restoran nganterin makanan, pelayanannya bagus atau enggak, umpannya enak atau enggak, itu kayak gitu. Ya, karena kamu mengumpan untuk semua tim ya, maksudnya di dalam lapangan semua itu pemain. Kamu benar-benar melihat, tidak hanya melihat bola, tapi melihat tapi teman juga, lawan juga. Lawan ini posisi di mana, lempar gimana, wah itu emang. Karena Nizar kalau main cepet banget ya Sobat Polri, kalau kita lihat nih, kalau teman-teman menyaksikan juga. Bagaimana Nizar mengumpan dan juga bagaimana umpan itu mendapat sambutan juga, itu penting juga ya Zar dari teman-teman gitu ya. Memang itu trikinya beda ya Zar, maksudnya sebagai seorang toser tuh pasti ada trik-trik yang memang kamu pelajari ya dari idola kamu itu ya nggak. Nah terus selain karir di atlet ini menjadi target, ada nggak sih target-target lain di kepolisian sendiri? Target di kepolisian ya kemarin gak sih nanti ngomongnya? Enggak lah, kan kita pasti punya harapan. Ya mungkin bisa punya jabatan di kemudian hari nanti kalau misalnya sudah pensiun jadi atlet volley ya. Kalau untuk sekarang sih aku nggak kepikiran apa-apa ya. Selagi aku masih bisa volley, masih bisa memberikan prestasi untuk Bayangkara dan juga Indonesia, ya masih tak curahkan sampai batas kemampuan maksimalku, ya kan. Nanti setelah di Polri baru dipikiran next lah. Aku nggak mau mikir terlalu jauh yang gimana-gimana. Karena sampai di titik ini aja kamu pasti sangat bersyukur banget ya. Mungkin tidak berkarir tinggi di Polri karena
di volley dulu nih, Iya. tapi dengan karir di volley ini ya kan, itu juga selaras lah dengan keberhasilan Iya. nanti kamu gitu. Nah kalau di volley sendiri ada masa pensiunnya nggak sih Zar? Kalau menurutku sih nggak ada. Nggak ada ya? Maksimal mungkin kalau untuk volley dunia sekitar umur 38-39. Itu udah maksimal banget untuk tim nasional ya. Tapi kalau untuk Indonesia hitungannya setauku umur untuk spiker, posisi spiker pemukul itu 28, 29 itu sudah mulai masa rentan Oke. untuk bisa turun banget kondisi badannya. Tapi kalau untuk setter kayak aku terus sama libero yang biasanya bajunya beda itu bisa lah sampai 35 bisa masih. Masih bisa ya. Tergantung kita jaga badan. Nah itu dia, karena memang saya jadi kepikiran bahwa memang kenapa kamu jadi berlatihnya ada mandiri sendiri juga, karena kamu menjaga itu juga ya Zar, bahwa performa itu sangat penting gitu. Ya walaupun misalnya makannya dia tetap makan banyak ya gitu kan, tapi fisiknya juga harus seimbang, bener-bener lebih galak lagi ya latihannya. Sebenarnya sih nggak lebih galak, bukan lebih galak. Kalau umur semakin bertambah tuh kuncinya cuma satu, istirahat. Oke. Porsi latihan tetap sama, bisa. Asal istirahatnya cukup. Soalnya kayak umur 30, 29 kayak aku tahun ini udah mau 30 kan. Yeah. Sudah setengah jalan nih. Udah setengah jalan. Okay. Nah, itu kita recovery-nya. Recovery badan saat capek latihan lebih lambat, jauh lebih lambat 2 kali lipat daripada yang umur 20-an. Oh. Makanya kenapa anak umur 20-an tidur jam 1, jam 2, jam 8, jam 7 bisa latihan, badannya seger. Kalau yang kayak aku gini tidur jam 2, latihan jam 8, ya udah kayak zombie. Udah pasti beler banget udah. Oke. Berarti kamu gimana jaganya? Kamu tidur jam berapa, bangun jam berapa gitu? Enggak juga. Tapi kalau lebih masih menjaga kualitas tidur ya? Iya. Lebih bagus sih kalau jam 8, jam 9 udah tidur. Tapi bangun ya, jam 6, jam 4. Itu udah bagus banget. Udah bagus banget. Karena memang ya tidak hanya pola makan ya, tidak hanya pola olahraga, tapi juga istirahat ya. Dan nggak skip tidur siang. Oh gitu. Kalau atlet wajib tidur siang. Tuh Sobat Polri ya, kalau kalian juga mulai nih ya, Sobat Polri kebetulan Nizar yang nonton tidak hanya usia-usia yang SMA, tapi juga ada adik-adik. Karena kebetulan yang saya dengar dari sepupu-sepupu saya gitu kan, udah pada nonton semua gitu. Jadi mungkin kalau Sobat Polri mau jadi atlet, tidur siang itu penting. Tapi nggak lama-lama banget ya Zar? Iya, nggak lama. Biasanya berapa lama tidur siang? Kalau aku sih sejam paling sejam. Okay. Kalau misalnya latihan pagi capek banget bisa 2,5 jam bisa. Itu power sleep ya jadinya iya, maksudnya. Jadi power sleep capek banget karena badannya udah nggak sanggup. Iya benar, pagi latihan, siang istirahat. Tapi kalau masih latihan pagi masih normal aja 1 jam cukup. 1 jam cukup. Nah ini nih kuncinya. Ini salah satu trik juga Zar, gitu kan, bahwa tidur siang bagi seorang atlet itu penting gitu. Nah Zar, ke depan nih ada pertandingan apa lagi? Kalau dari tim Bayangkara, September tanggal 8 itu ada pertandingan ASEAN Volleyball Championship Club 2024. Oke, bulan September. Tanggal 8. Oke, September. Nah, itu kejuaraan itu jenjang menuju ke Club World Championship. Okay. Tahun kemarin sebenarnya Jakarta Bayangkara Presisi ini berangkat. Dan kebetulan kita final. Oke. Nah, juara 2. Yeah. Aslinya sebenarnya tim Jakarta Bayangkara ini berangkat ke Club World Championship. Karena berhubung India tuan rumah, kan India masuk Asia. Iya. Karena berhubung India tuan rumah, akhirnya slotnya yang juara 2 dipakai sama India. Kalau misalnya itu kejuaraannya, aku dapat infonya kayak gini. Kalau misalnya itu kejuaraannya di luar Asia, kita berangkat. Klub World. Ketemu sama klub Itali, Amerika, daerah Brazil, Amerika Latin, kayak gitu-gitu. Di luar Asia ya? Ya, di luar Asia. Jadi perwakilannya Asia 2. Jepang kan waktu itu Suntory Bird itu juara 1. Dan kita juara 2. Nah, ini dua-duanya berangkat. Jadi kalian kali ini berangkat nih ya? Kita berangkat untuk Asia, untuk dulu. Ikut lagi. Nah, nanti kalau kalian lolos lagi, masuk grand final,
dan tuan rumahnya bukan Asia, bisa jadi kita berangkat. Klub Oke, ya kita doain mudah-mudahan, dong Sobat Polri. Oke, jadi persiapannya juga dari sekarang ya Zar ya? Iya. Masih di sana di Pontianak juga? Nah itu yang aku nggak Masih tahu, belum soalnya tahu ya? masih nunggu informasi dari manajemen dan nunggu sprint juga. Iya, karena ini juga udah bulan Juli, berarti persiapannya juga Pendek. pasti padat gitu. Padat, pendek, dan memang pasti total banget ya Zar. Selain itu, masih ada rangkaian lagi pertandingan? Kalau untuk Bayangkara sih baru 2 itu aja, belum ada lagi. Sama kalau untuk anunya Bayangkara sendiri sih mungkin Kapolri Cup ya. Oke, Kapolri Cup kan dalam waktu dekat ini ya? Ya Agustus awal, September off karena ada PON, lanjut lagi Oktober sampai tanggal 12. Udah ada tanggalannya nih Sobat Polri ya. Kita cuma bisa nonton, tapi mereka yang berusaha nih udah dari bulan-bulan ini ya Zar ya. Udah bener-bener dipacu lagi. Jadi ya istirahatnya paling berapa lama nih Zar? Nggak tahu, seminggu 2 minggu. Paling seminggu udah balik lagi ke lapangan gitu kan, udah harus latihan lagi gitu ya. Oke Zar, keren banget, seneng banget. Salam juga buat seluruh teman-teman ya dari Jakarta Bayangkara Presisi, dan selamat gitu kan. Selamat juga buat kemenangan dari tim putri ya. Iya. Ya dari Bayangkara juga, dari Popsivo. Popsivo Poluan. Popsivo Polwan yang juga kali ini juara 3 di Proliga 2024. Turut bangga, senang banget. Jaga kesehatan Zar, iya kan, walaupun kita cuma bisa nonton nih ya, tapi kita bangganya senang banget karena ya pertandingan tadi malam itu sangat menegangkan gitu ya kan. Salam sehat juga buat seluruh pelatih juga gitu kan, tetap jaga dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga olahraga dan ibadahnya juga. Oke, terima kasih Zar. Salam Sama-sama buat seluruh tim, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe SDM Polri Today ya kan. Jangan lupa subscribe juga, mungkin kamu punya channel atau nggak punya channel ya. YouTube, hanya punya Instagram aja. Hanya punya Instagram. Mungkin boleh di ini nggak Zar? Tahu nggak? ID-nya 14 NLA. Oke. Singkat aja. Boleh di follow ya Zar. Ya, Jangan follow, lupa di follow bisa nih apa-apa. teman-teman. Tidak hanya follow Instagramnya kita juga, SDM Polri Today gitu kan. Dan akhir kata sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Sobat Polri semua. Semoga kali ini sangat menginspirasi, karena saya sendiri penasaran gitu ya. Walaupun saya cuma temen, tapi saya penasaran banget sama Nizar. Akhirnya bisa bergabung di sini, senang banget Zar. Thank you. Ya, sama-sama. nanti kita banyak ngobrol lagi. Walaupun kita sebagai satu letting gitu ya, tapi memang penasaran saya tentang Polri ini baru terjawab di sini. Oke, akhir kata kami ucapkan salam presisi.